diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Puji Tuhan, saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban dan sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan beramat. Raja Yehuda balik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam. Raja Yehuda kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain di tempatnya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Puji Tuhan, kita sudah membaca dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Bagaimana kita melihat sesuai dengan perikop Yerobeam memulai ibadah baru. Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua jemaat Tuhan, yaitu ibadah yang salah. Sekali lagi tema kita, ibadah yang salah. Kenapa saya mengambil tema ibadah yang salah? Kita melihat di sini jemaat Tuhan, jikalau hari sebelumnya kita melihat ada sebuah perpecahan kerajaan Israel. Israel dibagi menjadi 2, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Ada yang dipimpin oleh Yerobeam, ada yang dipimpin oleh Rehabeam. Dan kita melihat di sini bahwa di setiap kepemimpinan mereka berbeda-beda. Si ini membuat persekutuan, si ini juga membuat persekutuan. Namun kita melihat di sini, ketika kerajaan itu sudah dibagi menjadi 2, dan Yerobeam juga memimpin kerajaannya sendiri, dan Rehabeam juga memimpin kerajaannya sendiri, kita melihat Yerobeam membuat suatu persekutuan atau ibadah yang baru. Namun kita melihat ibadah yang dilakukan oleh Yerobeam
Apakah ibadah yang benar-benar? Apakah ibadah yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Namun kita perhatikan di sini, ketika kerajaan itu sudah dibagi menjadi dua, apa yang terjadi? Bukan semakin baik yang dilakukan oleh Yerobeam. Kita melihat ketika dia melakukan persekutuan atau ibadah yang baru, persembahan yang mereka persiapkan bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah yang hidup yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Namun apa? Dia membuat kuil-kuil. Dia persembahkan kepada berhala. Kita melihat sini jemaat Tuhan dikatakan, lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain di tempatnya di Dan. Kemudian di sini sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dia membuat lembu emas dan dia di situ mempersembahkan korban bakaran. Dia bukan mempersembahkan untuk Tuhan, tapi mempersembahkan kepada patung buatannya sendiri. Cuma Tuhan, itu merupakan suatu ibadah yang salah, ibadah yang tidak berkenan dan tidak baik. Mungkin kita melihat dalam suatu gereja, ada gereja awalnya cuma satu saja, atau dalam suatu organisasi awalnya gereja ini baik-baik saja, kemudian ada suatu percecokan, kemudian mereka dibagi menjadi 2, ada gereja A dan gereja B, dan kemudian pemimpin ini melakukan ini, ada yang melakukan ini. Namun hal itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting, walaupun terjadi perpecahan, satu tujuan kita yaitu tetap menyembah Allah yang benar. Kita melihat di sini Yerobeam, dia tidak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan yang benar. Dia tidak melakukan ibadah yang benar, tapi ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang salah. Kenapa saya katakan salah? Dia mengajak orang Israel, mengajak rakyatnya untuk menyembah patung, mempersembahkan kepada lembu emas yang dibuatnya sendiri. Dia buat kuil-kuil dan dia persembahkan persembahan korban tersebut. Hal itu adalah salah di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ikutilah ibadah yang benar. Bagaimana ibadah yang benar? Ibadah yang benar pasti di dalam persekutuan tersebut ada Allah, ada Tuhan Yesus yang disembah, bukan Allah lain. Yang diutamakan di situ adalah Allah yang hidup, yaitu Yesus sebagai juru selamat, yaitu Tuhan Allah yang memiliki anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jikalau dalam gereja itu ada Tuhan Allah yang disembah, maka itu adalah ibadah yang benar, gereja yang benar. Namun ketika di dalam ibadah tersebut, di dalam sebuah gereja atau bait Allah itu tidak ada menyembah Tuhan Allah, maka saya katakan itu pengajaran sesat. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, tetap menyembah, tetap beribadah dengan ibadah yang benar, yaitu menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Berkati supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh beribadah kepada-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertapa, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari Tuhan bertatalah di sini. Mari Tuhan bertatalah di sini. Yesus Tuhan, Engkau